Selamat pagi saudara dan saudariku. Shalom. Judul renungan hari ini tanggal 17 Januari, Raja Surgawi. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami naikkan kepadamu atas kebaikan-Mu yang telah menjaga melindungi kami sepanjang malam istirahat. Pagi ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami butuh tuntunan Roh Kudus. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan terdapat di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Penjelasannya, Yesus memandang pada mangsa korban yang tidak bersalah itu dan melihat bagaimana orang Yahudi telah menjadikan perhimpunan besar ini sebagai peristiwa perumpamaan darah dan kebengisan. Gantinya penyesalan dari dosa yang penuh kerendahan hati. Mereka telah melipat gandakan korban binatang, seakan-akan Allah dapat dihormati dengan pelayanan yang tidak menaruh belas kasihan. Imam-imam dan para penghulu telah mengeraskan hati oleh sifat mementingkan diri dan kekikiran. Lambang yang justru menunjuk kepada anak domba Allah telah mereka jadikan sebagai alat untuk mengeruk keuntungan. Demikianlah pada pemandangan orang banyak, kesucian upacara korban sudah sebagian besarnya dirusakkan. Kemarahan orang Yahudi dibangkitkan. Ia mengetahui bahwa darahnya yang tidak lama lagi akan dicurahkan untuk dosa dunia ini akan kurang dihargai oleh imam-imam dan tua-tua sebagaimana halnya dengan darah binatang yang mereka biarkan mengalir terus-menerus. Saudaraku, terhadap kebiasaan inilah Kristus telah berbicara dengan perantaraan para nabi. Samuel telah berkata, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. 1 Samuel 15 ayat 22. Ia yang sudah memberikan nubuatan ini sekarang untuk saat terakhir mengulangi amaran itu. Dalam kegenapan nubuatan, orang banyak telah memasyurkan Yesus sebagai Raja Israel. Ia telah menerima penghormatan mereka dan menerima jabatan raja. Dalam tabiat seperti inilah ia harus bertindak. Ia mengetahui bahwa usahanya untuk membaharui keimamatan yang bejat akan sia-sia belaka. Meskipun demikian, pekerjaannya harus dilakukan. Kepada orang banyak, bukti tugas ilahinya harus diberikan. Sekali lagi pandangan Yesus yang tajam itu mengamat-amati halaman bait suci yang sudah dinajiskan. Semua mata tertuju kepadanya. Imam dan penghulu, orang Farisi dan orang kafir memandang keheran-heranan kepadanya yang berdiri di hadapan mereka dengan kebesaran Raja Surga. Keilahian memancar melalui kemanusiaan, menyelubungi Kristus dengan keagungan
dan kemuliaan yang belum pernah dinyatakannya sebelumnya. Kristus berbicara dengan suatu kuasa yang memengaruhi orang banyak bagaikan angin topan yang keras. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Suaranya berbunyi laksana nafiri di seluruh bait suci. Dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 212 dan 213. Saudaraku, renungkan lebih dalam. Kapankah saya pernah merasakan kemarahan yang saleh yang Yesus lakukan di bait suci? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku dan saudariku, demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.